Berlatar pada tahun 1988, kisah akan berfokus pada seorang mahasiswa ambisius bernama Depa. Meski Depa merupakan anak dari seorang petani, ambisinya sangatlah tinggi, apalagi setelah mendengar orasi dari seorang tokoh politik bernama Sankar mengenai setiap mahasiswa harus memiliki tekad kuat dalam diri mereka agar bisa bangkit dari keterpurukan dan melesat tinggi menggapai mimpi-mimpinya. बोलिए आप आसमान में उड़ेंगे Sepulangnya dari kampus, Depa dipertemukan dengan pemilik sawah yang ayahnya garap bernama Mali. Namun Depa tampak tak menyukai kehadirannya, apalagi ketika diminta untuk mencium kaki Mali yang membuat si ayah merasa malu dengan sikap yang diperlihatkan oleh anaknya tersebut. आपके मालिक तो आप पर छुए Depa sendiri sudah memiliki seorang istri bernama Salini, namun pernikahan mereka terlihat kurang harmonis karena Depa hanya seorang mahasiswa dan pengangguran. Hingga tak lama, Depa dipanggil sang ayah untuk membahas mengenai sikapnya terhadap si pemilik ladang. कहाँ के राजा बन गए हो बेटा क्या हुआ कहीं के राजा तो बने ही हो गया Terjadi sedikit perdebatan antara Depa dan sang ayah karena menganggap jika Depa sudah membuat ayahnya malu di hadapan Mali. Depa sendiri berpendapat bahwa si pemilik ladang tak pernah memberi sedikit pun mereka keuntungan serta fasilitas memadai meski selama ini si ayah sudah bekerja keras untuknya. नौकर को नौकर के इतना बुरा काहे लग रहा आपको Malam harinya, si ayah mendapat kabar mengenai ladangnya yang rusak akibat ulah dari para preman suruhan Mali. Sehingga dengan cepat, ia langsung bergegas menuju ke ladang tersebut, berusaha menghentikan aksi mereka dalam menghancurkan ladang ini. Tetapi ya, si ayah dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat penyiksaan dari para preman tersebut. Sontak hal itu membuat Depa sangat marah dan lekas menghampiri Mali yang kebetulan juga berada di sana untuk bertanya siapa orang yang telah menyiksa ayahnya. Dan ternyata orang yang merusak ladang ayahnya adalah seorang ketua gangster bernama Langda yang merupakan anak buah Sankar. Sehingga Depa bergegas ke rumah Sankar untuk meminta tanggung jawab atas insiden ini. शांत बेटा कौन हो तुम बहादुरपुर में जिस आदमी पे आपने ट्रैक्टर चलवाया ना वो बाप है हमारा Meski mengaku memang benar Sankarlah orang yang mengutus Langda, ia malah meminta agar Depa menghabisi Langda saja sebab Langda orang yang telah mengeksekusi ayahnya. Karena lo jual gue beli, Depa pun mengiyakan permintaan dari Sankar, apalagi ketika mendengar jika dirinya diminta untuk kembali ke sini ketika berhasil menghabisi Langda. तुम मार दो और जब मार देना तब आके बात करना चलो निकलो चल मार देंगे हम अरे जाओ Demi mengawasi pergerakan dari anak muda ini, Sankar mengutus salah satu anak buahnya untuk membuntuti setiap pergerakan yang akan dilakukan oleh Depa sampai niat balas dendamnya terbalaskan. देखा कुछ करता है कि नहीं Ditemani sahabatnya yang bernama Badauna, Depa bersikeras untuk tetap pergi menuju ke tempat di mana Langda berada. Meski Badauna sempat mengingatkan agar berhati-hati ketika menghadapi Langda yang tak lama, anak buah Sankar menghampiri mereka untuk menunjukkan di mana tempat Langda dan anak buahnya berada. हम बताएंगे कहाँ मिलेगा लंगड़ा चलिए mas Setibanya di tempat yang dimaksud, Depa lekas menghampiri Langda dan langsung mengatakan tujuan kedatangannya ke sana yaitu untuk menghabisinya dan... Ya, Depa berhasil membalas dendam atas kejadian yang menimpa ayahnya dan sejak saat itulah Depa mengganti namanya menjadi Malik. Karena Malik adalah sosok orang paling berpengaruh di wilayah ini sehingga ia juga ingin namanya dikenal oleh semua orang sebagai sosok orang yang kejam dan tak kenal ampun. मालिक मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं 2 tahun berlalu, lebih tepatnya pada tahun 1990, kita akan diperlihatkan dengan rombongan truk Malik CS dihentikan oleh seorang inspektur polisi di sebuah pos pemeriksaan. Diketahui Malik ini sudah menjadi seorang ketua gangster paling kejam, garam, brutal, dan tak pandang bulu. Itu terbukti ketika tangan kanannya yakni Badauna datang ke lokasi di mana puluhan truk tersebut ditahan untuk membawa Pak Inspektur ke hadapan Malik dan memberinya salam olahraga. Dengan fakta bahwa tak ada satupun anggota polisi yang berani bermain api dengan Malik, Pak Inspektur sangat dibuat ketar-ketir ketika berhadapan langsung dengan orang yang dikenal bengis ini, bahkan sampai membuatnya memohon agar segera dibebaskan. Namun Malik yang sudah kepalang kesal pun lantas memperlakukan Pak Inspektur dengan cara seperti ini.
Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang preman sekaligus musuh bebuyutan Malik bernama Chandra Sekar diketahui mendatangi seorang menteri bernama Balhar untuk memberitahu jika Malik telah mengambil alih wilayah kekuasaannya dan menghabisi seorang inspektur dengan sangat keji sekaligus meminta Balhar agar segera menghabisi Malik demi agar karir politiknya tetap aman. हम शांत रहो करते हैं कुछ करते हैं Tak ingin reputasinya hancur karena ulah Malik dan Chandra Sekar, Balhar berniat mengirimkan seorang komisaris polisi yang sudah hampir 3 tahun diskor dari kepolisian karena kasus pembunuhan, yaitu bernama Prabu, seorang anggota polisi yang dianggap Balhar adalah sebagai seorang preman berizin. 3 साल से सस्पेंड बैठा लखनऊ में। प्रभु दास लाइसेंस वाला गुंडा Dan inilah Prabu, sosok yang diyakini telah puluhan kali menangkap para penjahat kelas kakap. Saat ini ia pergi ke rumah Malik dan mengacak-acak seluruh isi rumahnya tersebut hanya demi untuk mengetahui di mana Malik berada. Bahkan Prabu sempat membuat Sahlini sangat ketakutan atas kehadirannya itu dan memberi ancaman mengenai Malik yang tidak akan bisa hidup tenang jika tak kunjung menyerahkan diri. हमको रातों रात इलाहाबाद एसपी बनाकर काहे भेजा गया पता है? तुम्हारे पति मालिक उर्फ दीपक को खत्म करने के लिए। Malam harinya ketika Malik pulang, dia yang tak mengetahui jika tadi siang Prabu dan anggota polisi menggeledah isi rumahnya dan mendapati sang istri terlihat sangat ketakutan hingga pada akhirnya ia mendapat informasi dari sang ayah mengenai Prabu dan para anggota polisi datang ke rumahnya tadi. दीपक, बेटा सरेंडर कर दो। तुम माँ हो हमारी, बहादुर बेटा को पैदा किया, कुछ नहीं होगा। Tak ingin membuat keluarganya khawatir, Malik langsung bergegas pergi meninggalkan rumahnya dan menghampiri petugas polisi yang sedang berpatroli untuk memberikan ancaman jika para polisi tak bisa dengan mudah menangkapnya, sekaligus memberi mereka segepok uang sebagai tanda tutup mulut agar para polisi tak lagi mengganggu keluarganya. बदौना 1400 रुपया दो या 200 सारों से बांट लेना। Keesokan harinya, Malik mengirim Badauni ke salah satu sekolah agar menculik cucu dari seorang Prabu. Ini dilakukan sebagai balasan karena Prabu telah berani datang ke rumahnya tanpa seizin Malik. और खाना है अब गाड़ी में बेटा चल चले ले चल मुझे खा खिलाओ इसको लॉलीपॉप। Setelah berhasil menyandra cucu Prabu, Malik pergi ke rumahnya untuk memberikan peringatan agar jangan pernah gegabah dalam menghadapi seseorang karena bisa saja Malik menghancurkan kehidupan Prabu dengan sangat mudah jika ia sudah berniat melakukannya. हमारा पत्नी का आंख से आंसू निकला आपका वजह से। ये कारण बहुत है कि हम आदमी का गुर्दा निकाल के उसके हाथ में रखते हैं। Sementara itu, Chandra Sekar pergi menemui sahabat lamanya untuk menanyakan keberadaan tangan kanan Malik yang mengurus semua bisnisnya. Entah apa yang ia rencanakan, yang jelas Chandra Sekar berniat menghabisi orang yang dimaksud. Kejadian itu sontak membuat Balhar sangat geram dengan sikap semena-mena yang dilakukan oleh Chandra Sekar. Apalagi ketika Malik memintanya datang ke rumah Sankar untuk membahas masalah yang ditimbulkan oleh si Chandra Sekar ini. प्रणाम दादा। Tiba di rumah Sankar, Malik langsung marah kepada Balhar karena telah mengizinkan serta membiarkan Chandra Sekar berbuat seenaknya di hadapan umum. Bahkan ia tak sedikit pun menunjukkan raut ketakutan ketika berhadapan dengan Sankar yang notabene adalah orang yang telah membuatnya sampai di titik ini dan malah mengancam akan menghabisi siapa saja yang berani mengganggu bisnisnya tanpa terkecuali si Balhar itu sendiri. गुंडाई नहीं कर रहे, व्यापार करने का कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है टेंडर पास होता है पावर के दम पे। Bukan hanya itu saja, Malik ternyata sudah menghabisi salah satu anak buah Balhar karena tak berhasil menemukan keberadaan Chandra Sekar. Untuk kemudian, ia menyuruh Balhar agar menyerahkan jasadnya dan meminta Balhar agar menjadi seorang pemimpin yang amanah terhadap rakyatnya. अच्छा नेता बनो, चबूतरा सवाल कर। Singkat cerita, esok hari pun tiba. Balhar kembali menemui Sankar untuk memintanya agar menghentikan niat Malik dalam pencalonan anggota dewan kali ini. Namun Sankar yang merupakan ketua partai tak bisa memutuskan begitu saja. Apalagi mengingat jika Balhar pernah membuat sedikit kesalahan ketika membawa Prabu ke kota ini tanpa sepengetahuannya. अपराधी है वो कोई महात्मा नहीं है आज ना कल तो उसको खत्म करना ही पड़ेगा आज कर देते उसमें गलत क्या है Di sisi lain, Badauna sempat meragukan keputusan Malik karena bersikeras ingin menjadi seorang anggota dewan, sebab menurutnya jika Malik sudah menjadi anggota dewan akan terjadi pertumpahan darah. Hal itu disebabkan banyaknya orang yang iri terhadap kekuasaan yang dimiliki Malik. पता समाज में 2 तरह का लोग होता है। हमें घंटा फर्क पड़ता है कि लोगों को क्या लगता है कि विलन है कि हीरो है। हमारी कहानी में हम हीरो हैं।
Malam harinya, Balhar menemui Chandra Sekar dan Prabu untuk membahas mengenai tujuan utama Sankar, yaitu ingin menjadikan Malik sebagai pion dalam dinasti politiknya yang bisa saja membuat Balhar tersingkir dari kursi anggota dewan. Demi mencegah hal itu terjadi, Balhar memaksa Prabu agar menyerang tempat persembunyian Malik malam ini juga, sehingga ya, dibantu para petugas polisi, Prabu berhasil mengobrak-abrik markas persembunyian Malik. Hal itu membuat Malik tak memiliki pilihan lain selain pulang ke rumah orang tuanya. Setibanya di rumah, Salini tampak tak menyukai kedatangan Malik bersama antek-anteknya yang membawa senjata, sehingga dengan terpaksa Malik meminta anak buahnya agar menyimpan seluruh senjata yang mereka bawa. Bahkan Salini sangat sedih dengan kondisi keluarganya yang tak bisa hidup dengan tenang. ये सब गोला बारूद रखो तुरंत। Di sisi lain, Chandra Sekar sendiri bersama anak buahnya tengah mengumpulkan puluhan pedagang di salah satu pabrik yang dikuasai oleh Malik untuk mendoktrin mereka agar membenci Malik dengan mengatakan jika Malik tak akan bisa menyelamatkan mereka semua karena saat ini ia adalah orang yang akan mengurusi semua bisnis milik Malik di wilayah ini, sekaligus berniat melemahkan hak pilih suara yang akan Malik dapatkan dalam pemilu nanti. कल से हमारा लड़का बैठेगा यहाँ पर जिसका पिछवाड़ा मदाम बोला। Bertepatan saat acara penyambutan Malik sebagai calon anggota dewan, ada salah satu anak buahnya memberi informasi mengenai Chandra Sekar telah mengambil alih bisnisnya dengan mengangkut semua besi di pabrik. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Chandra Sekar mendapat sokongan dari pemerintah di semua bidang, baik itu polisi, pejabat pemerintah, kudi bangunan, dan lain sebagainya, hanya untuk melemahkan posisi Malik dalam pemilu kali ini. जानबूझ के हमें दबाने का कोशिश हो रहा है। लोग चाहता है कि हम कुछ गलत करें और मौका देने। Singkat cerita, esok hari pun tiba Malik bersama Badauna dan anak buahnya datang ke pabrik untuk mengacak-acak seluruh anak buah Chandra Sekar karena telah mengambil alih pabrik tersebut dan selesai dengan para kronco, Malik menyetroni rumah Sankar untuk membahas mengenai bisnisnya yang telah diganggu oleh Chandra Sekar dan Balhar. Meski Sankar memperingatkannya agar tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, Malik yang sudah sangat geram pun malah membuat sedikit keributan. Tapi beruntung, Sankar langsung menghentikan aksinya itu. मालिक मालिक बोलो उसको। आप किसे बताइए दादा। Dari kejadian barusan, Balhar kembali memperingatkan Sankar agar tetap berhati-hati dengan Malik karena bisa saja membahayakan nyawa mereka. Namun karena tak ingin dibunuh oleh anak didiknya sendiri, Sankar meminta Balhar dan Chandra Sekar agar membantunya dalam menyingkirkan Malik. सब मिलो मिलकर मारो साले को। Dibantu oleh Prabu, Balhar, dan Chandra Sekar, mereka mulai menyusun rencana untuk mendapatkan lokasi persembunyian Malik saat ini. Bahkan mereka berniat mengawasi rumah Malik serta gerak-gerik keluarganya. Kalau ada yang mencurigakan, kemudian Prabu berencana menghancurkan kehidupan Malik sampai tak memiliki apapun. ऐसा रुकना चाहिए तभी मालिक कमजोर होगा मालिक हर रात घर बदलता है Dengan fakta bahwa Malik sudah menjadi incaran para polisi dan tak memiliki markas persembunyian lagi, kini Malik hanya bisa terus berpindah tempat sampai situasi kembali kondusif. Tersirat dalam benaknya mengenai satu cara yang harus dihadapi, yaitu mereka harus lebih dahulu menyingkirkan Balhar. लाल सिंह दोनों को मिला के गुट बनाया हमारे खिलाफ। बल्हा खत्म करते हैं ना सबसे पहले। क्या? बनारस कवर करो नरेश को। हमारा हर आदमी के हाथ में हमें सेमी नहीं, फुल ऑटोमेटिक चाहिए। Setelah semua persiapan selesai, Malik merubah rencana yang awalnya akan menghabisi Balhar. Kini, ia berniat menghabisi semua anak buah Sankar dan mengacak-acak rumahnya terlebih dahulu sehingga... Ya, Malik berhasil membabi buta menghabisi seluruh anak buah Sankar sampai tak tersisa satu pun. Ia juga tak segan-segan untuk menghabisi Sankar meski sudah dianggap sebagai ayah sampai akhirnya... Selesai menghabisi Sankar, Malik dihampiri oleh Salini dan membujuknya agar menyerahkan diri ke kepolisian demi keluar dari dunia gelap karena ia merasa takut jika harus kehilangan nyawa suaminya itu. Apalagi saat ini kondisi Salini sedang mengandung. Bahagia, haru, sedih, jelas. Itu yang dirasakan oleh Malik ketika mendengar berita kehamilan istrinya. Sampai-sampai ia berencana untuk pindah dan membeli rumah baru hanya agar istrinya bisa senang dan bahagia selama masa kehamilannya.
Saat sedang akan bersantai itulah Sahlini memiliki permintaan khusus sebelum sang anak lahir, yakni ingin supaya Malik menyerahkan diri ke polisi. Namun Malik menolak apa yang diinginkan istrinya karena merasa jika dirinya tak bisa meninggalkan bisnis ini begitu saja, meski permintaan Sahlini itu adalah demi kebaikan keluarga mereka sendiri. यही चाहते हैं आप? बहुत इज्जत कमाया डर कमाए हैं आप? डर और इज्जत में गलतफहमी हो गया आपको? Keesokan harinya, Malik meminta maaf kepada Sahlini atas keegoisannya kemarin, sekaligus mengatakan jika ia akan menyerahkan diri ke polisi demi kebaikan keluarga kecil mereka di kemudian hari, meski harus mendapat hukuman penjara selama beberapa tahun. जेल से बाहर आने के बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा बन के रहेंगे. Setibanya di kantor polisi, Malik CS masih bisa bercanda satu sama lain. Bahkan ketika berhadapan dengan petugas polisi pun mereka masih bisa bercanda. Hingga pada akhirnya datanglah salah satu petugas polisi memberi informasi mengenai Sahlini yang sudah tewas. Sontak hal itu membuat Malik tercengang dan langsung pergi menuju ke lokasi kejadian. Rupanya orang yang telah menewaskan Sahlini adalah anak buah Chandra Sekar, sehingga tanpa pikir panjang, Malik langsung pergi ke rumah orang yang dimaksud untuk menghabisinya. Tanpa Malik sadari, ternyata Prabu dan Balhar masih memiliki keterkaitan dalam tewasnya Sahlini. Itu terbukti ketika mereka berencana akan menyerahkan Chandra Sekar kepada Malik sebagai upaya agar mengadu dombakan mereka berdua, dan entah siapa anak buah Malik yang telah tega memberikan informasi kepada Prabu. चंद्रशेखर को खड़ा करो उसके सामने. क्या मतलब? आपसे जितना कहा गया है उतना कीजिए. Tak ingin berdiam diri setelah meninggalnya sang istri, Malik langsung pergi ke wilayah kekuasaan Chandra Sekar untuk membabat habis anak buahnya karena mendapat informasi bahwa Chandra Sekarlah orang yang telah menghabisi istrinya. Setelah mengacak-acak seluruh bangunan ini, Malik mulai mencari keberadaan Chandra Sekar yang sedang bersembunyi. Hingga tak lama, di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Malik sempat dibuat kewalahan dengan serangan yang dilancarkan Chandra Sekar sampai akhirnya keesokan harinya, setelah selesai menghabisi Chandra Sekar, Malik dihampiri oleh Balhar yang ingin menyampaikan alibi mengenai dirinya yang tak pernah sekalipun memiliki dendam terhadap Malik, dan malah Sankarlah orang yang ingin menghabisinya, yang ketika mereka sedang mengobrol itulah tiba-tiba ya, rupanya kedatangan Balhar ke sana ditemani dengan pasukan polisi yang mengepung tempat persembunyian Malik, yang kala itu tentu saja membuat Malik CS tak memiliki pilihan lain selain memberikan perlawanan agar dapat melarikan diri, sehingga melihat anak buahnya hanya tersisa 3 orang, Malik memutuskan untuk bersembunyi di dalam rumah kosong karena polisi terus-menerus menyerangnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ternyata Badauna telah membelot dari kelompok Malik dan lebih memihak kepada Prabu dengan alasan ia sudah muak dengan semua orang yang terus meneriakan nama Malik. Bahkan ia pun berniat menghabisi Malik saat itu juga agar dapat menggantikan posisinya. Dan saat sedang dalam kondisi terjepit itulah, Malik mendengar penjelasan Badauna mengenai kematian Sahlini yang ternyata sudah direncanakan oleh Badauna, dan Prabu sendiri marah dengan semua penjelasan yang dikatakan oleh Badauna. Malik seketika bangkit dan berusaha menghabisinya, tetapi setelah berhasil menghabisi Malik, Badauna memperingatkan Prabu agar berhati-hati karena Malik belum seutuhnya meninggal, sehingga demi memastikan Malik tewas, Prabu meminta anggotanya untuk menembak Malik dan mengecek keberadaannya. Namun inilah yang terjadi. Demi memastikan Malik benar-benar mawat, Prabu meminta anggotanya untuk membakar rumah kosong itu karena jika saja dia masih hidup, kemungkinan Malik akan mencoba melakukan balas dendam terhadapnya. कहानी
खत्म। Akhirnya, Dwadauna menduduki kursi anggota dewan, menggantikan Balhar dan calon terkuatnya yakni Malik. Prabu sendiri mendapat penghargaan dari pemerintah atas keberaniannya dalam menghabisi gangster terkuat di India. Di saat semua orang sedang merayakan keberhasilan itulah, tanpa disadari rupanya Malik masih hidup dan membuat sosok si Prabu ketar-ketir dengan kehadirannya yang tiba-tiba saja berada di tengah kerumunan warga.